Wali Kota Sibolga akan mengeluarkan peraturan wali kota tentang kewajiban pengelola kawasan atau pemilik kawasan untuk memilah sampah yang ada di kawasannya. Artinya, sampah-sampah yang sudah dikelola di kawasan itu tidak perlu lagi dibawa ke TPA. Jadi, itulah wujud daripada perubahan paradigma kelola sampah sebagaimana amanat Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Jadi sampah tidak lagi dibawa ke TPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam waras untuk Indonesia. Ikuti terus saya di dalam menelusuri bagaimana kondisi sampah di kota Sibolga ini. Nah, ini salah satu TPS yang ada di belakang saya. Ini petugas juga termasuk salah satu target daripada PKPS Kota Sibolga agar petugas kebersihan ini dimasukkan menjadi anggota bank sampah agar mereka bisa menikmati hasil sampingan daripada pekerjaan mereka dalam rangka memilah sampah yang ada di kawasan di mana mereka bekerja. Seperti sampah-sampah yang ada ini, mereka bisa memilahnya, bisa menyimpan, mereka bisa mengolahnya, jadi tidak membuangnya ke tempat sampah. Ini mereka akan membuang sampah ini ke TPS yang ada di depan ini. Coba diperhatikan, seharusnya mereka itu bisa memilah dan menyimpannya ya, atau dimasukkan ke bank sampah di mana mereka terdaftar, atau diinformasikan kepada PKPS agar PKPS datang menjemput di tempat mereka. Itulah salah satu wujud pelaksanaan pasal 12, pasal 13 dan pasal 45 Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Harapkan kepada Wali Kota Sibolga, Bapak Haji Jamaluddin Pohan, agar terus mendorong bagaimana sampah di kawasan yang ada di Kota Sibolga ini dikelola, ya, maksudnya dikelola di kawasannya. Sebagaimana yang kami bicarakan kemarin bersama Bapak Wali Kota, Bapak Sekda, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Koperasi, dan termasuk daripada pengurus PKPS Kota Sibolga dan teman-teman lainnya di kantor Wali Kota Sibolga. Terima kasih kepada Wali Kota Sibolga yang telah mengapresiasi dan akan melaksanakan pengelolaan sampah di kawasannya. Insya Allah ke depan Wali Kota Sibolga akan mengeluarkan peraturan wali kota tentang kewajiban pengelola kawasan atau pemilik kawasan untuk memilah sampah yang ada di kawasannya. Artinya, sampah-sampah yang sudah dikelola di kawasan itu tidak perlu lagi dibawa ke TPA. Jadi, itulah wujud daripada perubahan paradigma kelola sampah sebagaimana amanat Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Jadi, sampah tidak lagi dibawa ke TPA, tapi dikelola di kawasannya. Di depan ini adalah Tugu Adipura. Coba kita perhatikan ini, petugas kebersihan membersihkan, mengumpul sampah lalu dibawa ke TPS ya, dibawa ke TPS. Ini coba diperhatikan ini. Jadi semua sampah di depan ini akan dibawa ke TPA.
inilah yang keliru selama ini. Seharusnya TPA itu ditutup ya, sejak 2013 itu ditutup pola open dumping ya, pola open dumping. Untuk selanjutnya diganti menjadi pola sanitary landfill atau kontrol landfill. Jadi bukan lagi dikelola di TPA dengan cara open dumping. Jadi harus dirubah paradigmanya ya, dirubah paradigmanya. Alhamdulillah, atas audiensi kemarin tanggal 21 April 2022 di kantor Wali Kota Sibolga, Wali Kota Sibolga Bapak Haji Jamaluddin Pohan mengapresiasi solusi yang kami tawarkan oleh Green Indonesia Foundation Jakarta dan Yayasan Kelola Sampah Indonesia Yaksindo Surabaya bersama dengan Primer Koperasi Pengelola Sampah Kota Sibolga. Dan Wali Kota Sibolga sangat mendukung kehadiran PKPS di Kota Sibolga ini. Selaku founder daripada Primer Koperasi Pengolah Sampah atau PKPS di Indonesia, menghimbau kepada adik-adik pengurus PKPS Kota Sibolga agar segera menindaklanjuti harapan daripada Wali Kota Sibolga untuk segera menyiapkan suprastruktur untuk selanjutnya menyiapkan infrastruktur pengolahan sampah di Kota Sibolga ini. Ini posisi saya saat ini berada di pertigaan ya, pertigaan pusat kota Sibolga, tepatnya di Tugu Adipura. Ini depan saya ini adalah Tugu Adipura, di mana kota Sibolga ini pernah menerima penghargaan Adipura. Sebentar kita mendekat ke Tugu itu untuk melihat tahun berapa kota Sibolga ini menerima Adipura. Perlu diketahui bahwa petugas-petugas kebersihan depan saya ini merupakan pahlawan Adipura terdepan. Mereka inilah yang harus diapresiasi, yang harus diberi penghargaan. Mereka harus disejahterakan. Mereka harus disejahterakan. Bukan hanya terhadap para pejabat-pejabat yang menikmati daripada piala itu. Kota Sibolga ini pernah menerima Adipura atau penghargaan Presiden Republik Indonesia untuk kota kecil terbersih pada tahun 1997, tepatnya tanggal 5 Juni 1997. Nah, di depan sana ini adalah rumah jabatan Wali Kota Sibolga, Bapak Haji Jamaluddin Pohan. Diharapkan kepada pemerintah Kota Sibolga, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, agar mendorong pengolahan sampah di kawasan, misalnya di kawasan Tugu Adipura ini, didorong pembentukan bank sampah yang terintegrasi antar bangunan dan rumah para pedagang kaki lima yang ada di kawasan ini. Namun seharusnya pedagang kaki lima ini ditata. Bisa saja mereka diberi izin masuk ke halaman daripada gedung yang ada di depan ini. Mereka ditata di dalam. Mereka diberikan ruang di dalam, di sudut-sudut sana ya, daripada kosong dan merusak jalanan yang ada di depan ini. Jadi mereka ini seharusnya difasilitasi ya, pemerintah seharusnya memfasilitasi ruang mereka agar mereka bisa berusaha berdagang dengan aman dan tidak mengganggu lalu lintas. Inilah pentingnya pemerintah harus hadir
di dalam setiap titik-titik yang ada publik ya, yang maksudnya setiap titik ruang publik. Jadi pemerintah harus hadir untuk mengatur semuanya agar terjadi ketertiban. Nah, ini yang ada di Tugu Adipura ya. Welcome Sibolga Kota Ikan. Jadi kota Sibolga ini diberi julukan sebagai kota ikan. Ya memang letak geografis daripada kota Sibolga ini berada di pesisir laut ya, di bagian barat Pulau Sumatera. Di depan ini adalah kantor PLN Kota Sibolga. Demikian saya sampaikan dari Kota Sibolga pada tanggal 22 April tahun 2022. Green Indonesia Foundation, Jakarta.